Masih bersama kami pemirsa dalam program One on One, masih bersama saya Fani Imaniar dan saya juga masih ditemani oleh Mbak Vena Melinda. Mbak Vena, ada yang bikin aku penasaran sebenarnya. Ini pertanyaan aku ada di pikiranku semalam suntuk ini. Mbak Vena, kalau disuruh pilih antara jadi politisi sama jadi artis, lebih suka mana? Jujur politisi. Karena sejak aku jadi politisi, aku tinggalkan semua hobiku yang menghasilkan uang pada saat itu. Menjadi salsa entertainer aku tinggal, sinetron aku tinggal, aku benar-benar fokus menjadi seorang wakil rakyat yang aku pikir ternyata aku senang yang ngejalanin. Bayangin aja kalau aku ke PAUD nih, aku ke SD, banyak semua staf ahliku bingung, ibu ngapain beli cemilan sama tas karakter sampai ratusan gitu. Karena aku udah kayak Sinterklas. Jadi kalau aku datang ke sekolah, programnya jalan. Tapi aku bawa buat mereka tuh sebagai oleh-oleh. Jadi anak-anak kecil tuh kalau ketemu aku sampai bikin lagu Ibu Vena Melinda. Oh ada? Karena buat aku politik tuh harus entertaining gitu. Jadi banyak banget anak-anak kecil yang dulu waktu masih TK, sekarang ketemu aku sudah hampir SD, SMP. Mereka masih pegang tuh tas karakter dari aku. Yang dipakai mereka les ikro. Karena mereka senang, oh ternyata Ibu Vena sebagai anggota DPR RI itu dekat dengan rakyat. Jadi banyak banget hal-hal yang out of the box yang aku lakukan sebagai seorang politisi. Dari yang senam, nggak pernah orasi, kemudian dari yang ke sekolah bawa sampai 1 truk itu tas karakter sama isi cemilan, yang kayak ulang tahun sebenarnya. Jadi every day is my birthday party gitu. Jadi akhirnya anak-anak itu merasa bahwa oh politisi itu adalah seorang yang dekat dengan mereka. Mereka nggak punya gap, mereka bisa ngomong apa aja. Justru lebih dekat ketika Mbak Vena menjadi politisi instead of waktu menjadi artis gitu ya. Dan saya merasakan keberkahan itu dalam hidup saya. Jadi kalau saya ngelihat kenapa Feral sekarang karirnya bagus, Atala karirnya bagus, tentunya sebagai seorang ibu pasti saya ada kontribusi di situ. Apa yang saya lakukan baik, pasti semua kembalinya kepada anak cucu sekali lagi. Karena saya nggak akan hidup 100 tahun. Jadi itu juga yang bisa membuat nih buat ibu-ibu, tidak ada hal yang sia-sia dari sebuah kebaikan, apapun profesi kalian. Apalagi sebenarnya menjadi politisi, jadi anggota DPR RI adalah pekerjaan mulia. Jadi ayo kita balikan ya semua image bahwa semua politisi itu kecenderungannya adalah korupsi. Itu enggak juga. Karena masih banyak orang-orang yang berkualitas, yang pantas menjadi decision maker, yang kalian harus pilih dengan baik dan benar. Jadi jangan mau juga sebagai warga kalau disawer mau, ya itu salah kalian juga. Karena itu akhirnya jadi politik transaksional. Nah itu, jadi itu kan sebab akibat. Makanya kenapa aku selalu bilang kalau aku ingat banget 2009 aku turun. Bu, uang transportnya mana? Mohon maaf, saya tidak pernah menyawer. Karena buat saya suara rakyat itu bukan suara yang dikonotasikan dengan bayaran sekian-sekian, itu terlalu rendah. Mereka harusnya malu dong. Aku dipandang tapi cuma dengan duit aja. Kebiasaan, itu habit. Kita putus nih habitnya. Habit itu harus kita putus. Start from. Sebagai seorang politik, start dari diri saya sendiri. Kalau saya punya treatment yang tidak transaksional, ya saya merasa nggak kayak ATM sebenarnya. Jadi itu yang saya lakukan, alhamdulillah 10 tahun it works. Kemudian akhirnya nanti anak saya melanjutkan Feral, meskipun kita beda kendaraan politik. Feral mau jadi politikus juga? Karena kan dia dari umur berapa tuh saya gotong-gotong ke dapil, terbiasa. Ke bawah kolong jembatan tuh di Grogol. Lihat nih pendidikan, dulu kan beasiswa atau anggaran pendidikan hanya menyasar kepada sekolah yang formal. Anak-anak yang informal, non formal di bawah kolong jembatan mereka harus kerja, harus juga sekolah kan nggak pernah dapat. Nah itu yang saya perjuangkan juga salah satunya. Nah sebagai ibu kita mau menggiring anak itu kita kasih contoh. Makanya Feral tahu banget gitu. Menjadi seorang anggota DPR ya harus meninggalkan segala atribut keartisan. Jadi dan Feral juga sudah siap tuh. Itu yang saya selalu bilang, kamu siap meninggalkan segala atribut, segala fasilitas menjadi seorang artis karena akan beda hidupnya. Hidup kamu harus lebih napak, kamu harus lebih meninggalkan yang namanya glamorous itu gitu. Kalau kamu udah siap, kamu ingin berjuang ya go ahead. Tapi pendidikan juga harus penting untuk menjadi ini dia ya, upgrade-nya dia gitu. Dan alhamdulillah Feral sekarang meneruskan, jadi saya juga agak tenang bahwa apa yang saya perjuangkan ada penerus. Tapi beda
kendaraan politik ya? Iya, nggak apa-apa. Nggak Namanya berantem. demokrasi. Dalam keluarga kita harus membiasakan ya. Walaupun beda Boleh. pilihan parpol, tapi Ya. tujuannya sama Yang paling seperti penting itu. ideologinya, visi misinya adalah menjadi seorang politisi yang bersih. Oke. Nah, bicara mengenai keluarga Mbak Vena, kan apalagi kita sebagai perempuan ya kadang-kadang suka ada stigma gitu. Iya. Wah, wanita karir, wanita yang bekerja susah membagi waktunya bersama dengan keluarga. Itu juga pernah terjadi atau katakanlah anak-anak Mbak Vena gitu pernah ada yang komen gak sih? Ih, si mama keluar mulu nih ke dapur mulu, kapan pulangnya gitu? Iya, jadi ada beberapa tips ya buat ibu-ibu. Saya waktu Feral Atala kecil saya bawa ke dapil. Nah, sekarang saya punya yang kecil lagi nih, Fania. Jadi Fania waktu periode yang lalu itu saya bawa ke dapil. Dia waktu itu dia umurnya masih setahun, jadi kalau saya ke sekolah dia pakai headphones gitu loh. Karena kan speakernya kenceng Iya. ya. Dia pakai headphones, dia nungguin mamahnya kerja kemana-mana, Tulung Agung Blitar sampai punya, waktu itu kan harus vaksin ya. Punya dokter tuh di Tulung Agung ada, di Kediri ada. Supaya saya juga tidak lalai karena vaksin itu kan nggak boleh Penting ya. nggak boleh telat gitu. Nah, jadi alhamdulillah sih sebenarnya itu banyak cara ya. Banyak cara kita punya manajemen waktu yang baik gitu. Itu sih nggak melupakan. Itu tuh kebetulan sih kalau zaman Feral sama Atala saya juga seizin suami pada saat itu. Kemudian sekarang saya juga punya suami, seizin suami juga. Yang paling penting itu sih. Oke. Kalau kita diizinkan oleh suami dan pekerjaan ini pekerjaan mulia, toh sekarang juga saya kemana-mana bersama. Jadi sepengetahuan, seizin dan kita melakukan pun bersama. Ya insya Allah tidak ada masalah. Ridho suami, ridho Allah, ridho keluarga juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala begitu ya Mbak Vena ya. Support system berarti yang menjadi Iya. kunci Mbak Vena untuk sukses seperti itu ya. Dari anak-anak Mbak Vena sendiri selain Feral, yang kedua siapa Mbak Vena? Atala, Atala, terus Fania. 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 Itu juga kira-kira ada nggak yang ingin mengikuti jejak Mbak Vena dan juga Feral gitu untuk menjadi politikus, atau kira-kira ada aspirasi seperti apa gitu mereka curhat, Mam kayaknya masih ada yang perlu diperbaiki deh di sektor ini, sektor A, B, C gitu-gitu, pernah cerita nggak? Kalau Feral memang kebetulan orangnya memang pengen jadi diplomat dari dulu. Anaknya juga Nice. pintar banget, otaknya encer banget. Dia cocok lah untuk profesi ini. Kalau Atala kayak cocok jadi pengamat ya. Karena dia selalu mengamati hal-hal dinamika politik di Indonesia. Tapi ngerti Dia orangnya, berarti? iya dia ngikutin. Oke. Dan dia orangnya cukup vokal. Jadi aku pikir kamu cocok lah jadi pemerhati Mm-mm. politik. Jadi apa namanya kayak semacam kontrol gitu, Iya. kontrol sosialnya gitu ya. Nah, kalau Fania, saya kan dia masih kecil, saya belum tahu ya. Tapi yang jelas saya sudah program anak ini harus jadi perempuan yang berkarakter. Karena sekali lagi, kenapa perempuan harus berpolitik? Karena akhirnya kita mempunyai karakter yang kuat. Bayangkan saja nih ya buat semua yang nonton nih kaum perempuan. Kita tuh politik itu yang paling penting mental. Kalau kita bicara mental, karakter itu jadi nomor satu. Gitu. Banyak orang pintar tapi nggak punya karakter. Akhirnya sia-sia. Karena apa? Dia tidak punya satu proteksi dalam dirinya. Dia mudah untuk ikut ke dalam arus yang tidak baik. Gitu. Sementara kalau saya berpikir politik itu kita harus punya karakter yang kuat, jiwa yang benar-benar untuk bangsa dan negara ini. Dan membedakan kita dari, atau katakanlah membedakan Mbak Vena Iya, dengan dan politisi lainnya. Percaya nggak sih kalau kita berkarakter tuh cantiknya beda? Auranya glowing ya. Auranya adalah aura kita benar-benar bisa berjuang, dan itu biasanya kita hanya nggak stuck gitu. Kita haus untuk belajar ya, kayak saya 50 tahun. Bagi saya politik itu saya jadi belajar. Bayangin kita sama aja tiap hari, kayak saya mau rapat, saya kan belajar tentang apa tema hari ini. Mau nggak mau tiap hari kita kuliah. Nggak pusing Mbak Vena? Kapan kalau misalnya kita sebagai cewek-cewek kan apa ya, katakanlah Me time. butuh me time, itu nggak ada me time-nya apa Mbak Vena? Buat saya me time itu sama masyarakat. Jadi saya banyak belajar nih buat ibu-ibu ya. Kalau belajar tentang kehidupan, belajarlah dari masyarakat di desa. Bagaimana tentang ketulusan hati. Jadi ini pernah ada satu pengalaman, saya waktu itu baru nyalek, belum jadi anggota DPR. Saya tuh dikasih makan di rumah itu sama konstituen, plus pulangnya tuh dibawain keripik, dibawain ubi, dibawain singkong, dibawain pisang. Padahal dia nggak punya banget, nggak kaya banget, tapi dia memberikan semua yang dia punya. Disitulah saya belajar. Kita udah dikasih fasilitas negara, kenapa kita kerjanya nanggung? Minta lagi, Nah. pengen lagi. Jadi kita belajarlah tentang, ya itu tadi, keikhlasan. Itu hanya bisa belajar kalau kita di tempat-tempat yang orangnya memang original semua gitu. Nah di situ ya saya belajar, wah kalau saya jadi artis mulu mungkin saya nggak bisa napak. Karena kan identiknya kalau, ya makan dalam satu kurun waktu nih, saya meninggalkan
saya masih populer tapi saya meninggalkan dunia itu. Saya pengen satu dunia baru yang membuat saya terus belajar tentang kehidupan. Nah kalau kita udah belajar tentang kehidupan, dari situlah kita punya yang namanya modal hidup. Yaitu apa? Kebaikan. Karena kebaikan itu harus nyata kan. Ya kalau baik untuk diri sendiri sama keluarga itu common. Tapi kalau kita bisa baik untuk masyarakat keseluruhan, itu yang spesial. Pahalanya juga lebih besar kan ya Mbak itu. Vena. Apalagi kita sebagai ibu, kita kan adalah guru pertama bagi anak-anak. Makanya saya punya anak 2, 1 perempuan, saya harus menjadi contoh. Dari pekerjaan saya nggak meninggalkan warisan sama Vero Amarta sama Fani. Saya meninggalkan apa yang pernah saya kerjakan di DPR RI itu kan tidak pernah terlupakan. Legasinya itu ya Legasinya tuh itu. Jadi bukan harta benda, tapi kebaikan sebagai seorang ibu. Prestasi seorang ibu yang baik. Nah itulah legasi yang dia akan bawa. Oke, ibu gue aja yang perempuan bisa berbuat sampai begini. Masa gue yang laki nggak bisa? Nah itu kalau mau kita kasih pembelajaran dari semua ini, saya pun belajar dari masyarakat nih, khusus saya pengen terima kasih banget sama Jawa Timur 6. Di saat itu saya ingat banget saya terpuruk, saya waktu itu 2014 bercerai, saya pikir saya nggak kepilih lagi loh. Tapi ternyata masyarakat Jawa Timur 6 tuh selalu mendoakan saya karena mereka melihat bukan kasusnya, mereka melihat bagaimana Ibu Vena itu bekerja untuk masyarakat di sana. Jadi saya nggak nyangka terpilih dengan pemberitaan yang lagi jelek. Jadi situ saya makin yakin menjadi politisi itu nggak sulit sama sekali. Yang paling penting konsistensinya. Konsisten, tulus tadi, sama ikhlas ya Mbak Vena ya. Jadi itu akan berbalik semua. Jadi sebenarnya simpel. Cuma orang-orang kadang-kadang bikin, oh ya harus berapa miliar, berapa M. Enggak juga, orang kadang kaget. Ven modal lu nyalek berapa tahun 2009 sekian. Yang bener kok bisa kepilih? Ya karena saya kreatif kali gitu. Senang di mana-mana. Thinking out of the box ya Mbak Vena. Out of the box. Makanya sekali lagi jangan pikir kreatif itu kita tidak bisa berpolitik itu kita tidak bisa kreatif. Justru kita harus berpikir kreatif supaya kita bisa menekan banjir. Oke, nice. Berarti ini menjadi sebuah pesan ya untuk para generasi muda khususnya yang mau akan memilih dalam Pilpres 2024 besok supaya tidak perlu takut menjadi politik walaupun memang pemberitaannya sampai dengan saat ini kan banyak yang menonjolkan politikus identik dengan pemberitaan buruk. Tapi yang baik-baik harus kita lebih kedepankan ya Mbak Vena ya. Kita akan ciptakan lagi politikus-politikus muda yang baik mengikuti jejak Mbak Vena Melinda juga. Mbak Vena, aku tuh masih pengen ngobrol tapi karena durasinya sudah habis, kita sudahi dulu ya pembicaraan kita pada hari ini. Tapi kita akan ngobrol lagi di kesempatan lain ya Mbak Vena ya. Saya doakan semoga perjalanan ini berbuah hasil yang baik, lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Amanah terus ya Mbak Vena ya, kita tunggu seperti apa. Saya harap agar semuanya yang menuju ke 2024 ini dari Mbak Vena sendiri pokoknya diberkahi, aman, sukses, lancar seperti itu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih loh Mbak Vena atas waktunya bersama kami di One on One hari ini. Ini episode paling seru kayaknya sampai dengan saat ini ya Mbak Vena ya. Terima kasih. Dan pemirsa, dengan demikian berakhir pula perjumpaan kita dalam program One on One kali ini. Saya Fani Maniar, terima kasih. Sampai jumpa.